saya Sylvia Avianti. Di sini saya masih membahas mengenai MTCNA. Nah, di sini kita akan membahas bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Oke, di sini ada beberapa pembelajaran yang perlu kita bahas. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Kedua, IP public dan privat. Yang ketiga, classful dan classes addressing. Yang keempat ada konsep blok subnet. Yang kelima IPv4 delivery type. Yang keenam konsep switch dan router. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless maupun wired, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi IP address itu sebuah identitas tentang wireless. Nah, ada juga subnetting. Subnetting yaitu upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP class. Nah, di sini ada beberapa kelas IP. Ini ya contohnya ya guys. Oke, di sini ada contoh tentang subnetting ataupun IP address. Nah, di sini ada PC1 dan PC2. Di sini masing-masing dimasukkan tentang IP address yang terdapat pada PC tertentu. Nah, di sini ada keterangan-keterangan tentang IP address. Nah, di sini juga ada IP address yang bunyi 168.1.1.1.24. Nah, 24 ini merupakan prefix dari suatu IP address. Oke. Di sini yang kedua ada IP address public dan privat. Apa sih IP public dan privat? IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Berarti kalian bisa mengaksesnya melalui jaringan atau media apa saja. Misal kalian mengakses Facebook.com dan lain sebagainya, ataupun TikTok, Instagram, dan lain-lain. Maka secara tidak sadar kalian sudah mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi dengan internet. Berarti kalian harus menyambungkan internet ke device kalian. Oke? Yang kedua ada kalimat IP privat yang biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan-jaringan lokal yang menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Di sini ada contoh beberapa IP berdasarkan kelas-kelasnya. Yang pertama ada kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Yang kelas B ada 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Yang terakhir ada kelas C yaitu 1192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Oke, kita lanjut materi yang ketiga yaitu classful dan classes addressing. Di sini ada IP address dan IP address privat dan IP address publik. IP address privat adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal ataupun LAN. Sedangkan IP address publik adalah alamat IP yang terdapat secara global di internet. Contohnya public DNS Google, yaitu 8.8.8.8.
dan 8.8.4.4. Di sini ada contoh dari IP address privat. Ada kelas A sampai dengan kelas E. Kelas A dengan nilai oktet pertama yaitu 0 sampai 127 dengan subnet mask 255.0.0.0 dan CIDR-nya adalah 8. Adapun kelas B yaitu nilai oktetnya 128 sampai 191 dengan subnet mask 255.255.0.0 dengan CIDR 16. Kelas C adalah 192 sampai 223 merupakan nilai oktet dan ada pula subnet mask yaitu 255.255.255.0 dengan CIDR 24. Dan kelas D yaitu nilai oktetnya 224 sampai 239. Tidak ada subnet mask dalam kelas D dan tidak ada CIDR dalam kelas D. Begitu pula dengan kelas E, tidak ada subnet mask dan CIDR. Nah, nilai oktet dari kelas E adalah 240 sampai dengan 255. Di sini ada juga contoh IP address public. Ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas A yaitu alamatnya 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dengan default subnet mask yaitu 255.0.0.0. Yang kedua ada kelas B. Alamatnya yaitu 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Ada juga default subnet masknya yaitu 255.255.0.0. Dan yang terakhir ada kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai dengan 192 sampai 168.255.25. Ini merupakan alamat dari kelas C. Ada pula default subnet mask dari kelas C yaitu 255 sampai 255.255.255.0. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat ya. Nah, pada materi yang keempat kita akan membahas tentang IP address class full dan classes. Masih sama dengan materi yang sebelumnya. Class ada dibagi menjadi 2 yaitu classes full dan classes. Yang pertama ada classes full addressing yaitu pengelamatan IP berdasarkan kelas. Yang kedua ada classes addressing yaitu pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, jadi kalau class full addressing itu berdasarkan kelas-kelas, nah sedangkan classes addressing itu tidak berdasarkan kelas. Di sini ada contoh dari classes addressing ya teman-teman. Di sini ada 3 kelas seperti sebelumnya. Nah, alamat dari kelas A itu 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dengan default subnet mask 255.0.0.0 dan kelas B ada 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255 dengan default subnet mask 255.255.0.0 dan ada pula kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255 dengan default subnet mask yaitu 255.255.255.0. Nah, dari contoh ini merupakan terdapat jumlah subnet jumlah host yang berjumlah ada 2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima yaitu kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting tersebut kita bisa melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai atau menentukan jumlah IP yang digunakan. Yang kedua ada subnet mask. Yang
ketiga, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Yang keempat, IP broadcast atau alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Yang kelima, ada range IP yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa range IP. Yang pertama ada 10.0.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Yang kedua ada 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.31.255.255. Yang ketiga ada 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu konsep blok subnet. Di sini ada beberapa konsep blok subnet. Yang pertama ada IP network, dan yang kedua ada IP broadcast. Ketiga juga ada yang diibaratkan seperti ruangan. Yang keempat, setiap blok subnet by default tidak bisa saling berkomunikasi. Yang kelima ada kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi kumpulan-kumpulan PC bisa dikonfigurasikan menjadi satu blok subnet ya teman-teman. Oke. Di sini ada contoh IP network dan IP broadcast. Yang pertama ada IP network, yaitu 0, 32, 64, dan 95. Merupakan kelipatan dari 32. 0 tambah 32 adalah 32, 32 tambah 32 adalah 64, dan 64 tambah 32 adalah 95. Yang kedua ada IP broadcast, yaitu 31, terus 63, dan 95. Ini tidak merupakan penjumlahan dari 31 ya teman-teman. Ini sudah ditentukan dari IP-nya. Ini ada konsep blok subnet. Di sini juga ada contoh dari konsep blok subnet yang seperti tadi ya, IP network dan IP broadcast. Ini kelipatan 32 dan ini tidak berdasarkan kelipatan 31. Di sini juga ada lantai per lantai, yaitu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Pada IP terdapat lantai-lantai yang berdasarkan lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-7 tentang IPv4 delivery tape. Pada IPv4 delivery tape ada 3 macam. Yang pertama ada unicast, yaitu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke host lainnya, atau biasa disebut one-to-one communication. Yang kedua ada multicast, yaitu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke beberapa host, yang bisa disebut one-to-many communication. Yang ketiga ada broadcast, yaitu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke semua host, yaitu one-to-all communication. Di sini ada contoh-contoh dari ketiga IPv4 delivery tape tersebut ya. Yang pertama ada unicast, yang kedua multicast, yang ketiga ada broadcast. Ini merupakan contoh dari unicast dan ini merupakan contoh dari multicast. Yang broadcast juga terdapat gambar PC-PC tersebut ya. Oke, ke materi selanjutnya yaitu konsep switch dan router. Di sini ada pengertian dari switch dan router. Switch adalah mengkoneksikan perangkat yang satu ke network. Yang kedua ada router. Router adalah suatu tekan ini. Iya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Ada konsep switch dan router. Yang pertama ada switch, yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu dengan network. Yang kedua ada router, yaitu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, kita lanjut masih pada konsep switch dan router. Di sini
juga yang sebelumnya kita bahas ada IP network dan IP broadcast. Ini merupakan kelipatan kedua, tetapi ini bukan kelipatan 31. Di sini juga seperti tadi ada contoh-contoh dari unicast, multicast, dan broadcast ya teman-teman. Unicast, broadcast, dan unicast, multicast, dan broadcast. Oke, ini merupakan contoh-contoh dari konsep switch dan router. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bab 4 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.